Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam menyambut Hari Guru Nasional tahun 2022, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia wilayah Jawa Tengah mengadakan berbagai jenis perlombaan guru. Di antaranya desain pembelajaran berbasis ADLX dengan pendekatan terpadu. Untuk itu, mohon diizinkan kami mengikuti dan ingin meramaikan, mensukseskan acara penyambutan Hari Guru Nasional yang akan diselenggarakan di tahun 2022 ini. Mohon izin untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan lomba desain pembelajaran berbasis ADLX dengan pendekatan terpadu. Sebelumnya, perkenalkan kami, nama Dwi Harseno, Sarjana Pendidikan Islam, tempat tanggal lahir Grobogan, 14 Juli 1988, Satuan Kerja SMP IT Al-Firdaus Gubuk, mata pelajaran yang diampu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, alamat domisili Desa Jumo, RT 3 RW 7, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Baik, pada kesempatan kali ini dalam jenis lomba desain pembelajaran berbasis ADLX, kami mengambil tema di materi pembelajaran berbuat baik kepada kedua orang tua, diambil di kelas 8, pengampu Dwi Harseno SPDI, mode pembelajaran luring atau offline, tatap muka. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini, dalam desain pembelajaran kali ini, yang pertama berkaitan dengan sikap, yaitu akan tercapai siswa yang berkepribadian yang matang dan berakhlak mulia terhadap orang tua di rumah, yaitu SKL yang sejalan dengan SKL SIT. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mampu melaksanakan pekerjaan yang diberikan orang tua sebagai wujud kemandirian dan perilaku berbuat baik kepada orang tua. Kemudian tujuan yang ketiga berkaitan dengan knowledge atau pengetahuan. Yang pertama, mengetahui cara menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang ini sejalan dengan SKLST, siswa memiliki kemampuan untuk membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Baik, selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran, di bagian opener, guru memberikan salam dan juga melanjutkan pengecekan terhadap siswa, di mana apakah ada siswa yang tidak berangkat pada kesempatan hari itu. Kemudian yang kedua, menanyakan kabar atau keadaan siswa sebagai bentuk perhatian kepada siswa, kemudian mengetahui perbedaan antar individu sebagai latar belakang nanti pembelajaran akan dimulai. Apakah siswa dalam keadaan siap untuk melakukan pembelajaran, dalam keadaan senang atau sedih, atau ada latar belakang yang lain sebelum pembelajaran itu dimulai. Kemudian yang ketiga, dilakukan tanya jawab kepada siswa seputar hubungan antara anak dan juga orang tua ketika di rumah. Bagaimana keadaan hubungan mereka dengan ayah, bagaimana hubungan mereka dengan ibu ketika mereka berada di rumah. Kemudian dalam tahapan telaah, peserta didik diminta membaca dan mengamati Al-Quran
Dalam hal ini adalah Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dalam tahapan ini siswa diminta untuk mengamati, memahami, dan juga nanti bisa mengambil pelajaran dari apa yang terkandung di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian selanjutnya, setelah di tahapan telaah, siswa telah mengamati ayat dan juga arti dari Quran surah Al-Isra ayat 23-24, kemudian dilanjutkan dalam tahapan eksplorasi. Anak-anak diminta untuk mengamati video yang telah disiapkan oleh guru. Di sini adalah video yang berjudulkan atau bertema Surat dari Ayah. Pada tahapan ini anak-anak mengamati video dan juga nanti akan mengambil kesimpulan bagaimana jerih payah orang tua dalam mendidik anak, membesarkan dan juga mencarikan nafkah untuk anak dalam mengenyam pendidikan, mengantarkan mereka menuju pendidikan yang baik, mengantarkan mereka menjadi siswa atau insan yang terbaik. Nah, dari itu siswa nantinya harapannya bisa mengambil pembelajaran. Kalau misalkan orang tua telah begitu susah payah mencarikan bekal untuk mereka hidup dan juga nanti bisa mendapatkan pembelajaran atau pendidikan yang baik, harusnya anak-anak juga harus mengetahui bagaimana mereka harus berbuat baik kepada orang tua. Kemudian setelah anak-anak melakukan telaah dan juga eksplorasi melalui ayat Al-Quran dan juga video yang telah disampaikan tadi, kemudian anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian anak-anak diminta untuk merumuskan bagaimana cara mereka berbakti kepada kedua orang tua sebagai wujud balas budi dan juga birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Baik, selanjutnya di tahapan presentasi atau presentasikan, setelah anak-anak berdiskusi dengan teman-temannya, teman-teman satu kelompok, kemudian masing-masing kelompok nanti diberikan kesempatan untuk maju ke depan kelas, mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Kemudian yang kelompok yang tidak maju memberikan tanggapan atau apresiasi kepada teman yang diberikan kesempatan untuk maju ke depan. Setelah semuanya dari masing-masing kelompok maju dan menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan, sekedar untuk memberikan penyemangat baru atau energi baru, kita melakukan yang namanya kuis atau kegiatan tebak kata, sambung kata. Kata kuncinya adalah kata harus bersambung. Misalkan satu orang yang paling depan mengucapkan kata buku, maka orang yang kedua harus mencari kata yang berawalan dari huruf yang paling belakang dari kata yang pertama tadi. Kemudian anak yang tidak bisa menjawab nanti akan diberikan suatu seperti hukuman ringan. Nah, itu sekedar untuk melepas penat dan juga memberikan energi baru untuk nantinya bisa melakukan atau melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Baik, setelah dilakukan ice breaking, kemudian dari hasil presentasi yang telah dilakukan masing-masing kelompok,
guru menarik kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dilakukan oleh siswa. Dari masing-masing hasil diskusi, kemudian diambil satu kesimpulan, satu tema besar yang mana berkaitan dengan materi yang telah diajarkan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Untuk tahap selanjutnya dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, guru menyampaikan lembar mutabaah kepada siswa, yaitu melaksanakan perilaku berbuat baik kepada orang tua di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk tahapan duniawi, guru memberikan penjelasan tentang perilaku yang menunjukkan kasih sayang kepada siswa seperti membantu pekerjaan orang tua, berkata yang lemah lembut, kemudian untuk menumbuhkan sikap yang harmonis di lingkungan keluarga. Tentunya bisa diaplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian dalam tahap ukhrawi, yang pertama mengingat dalil yang telah disampaikan di dalam nas Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam tahapan penutup ini, peserta didik mengambil hikmah dari pembelajaran menghormati kedua orang tua dan menuangkan dalam rencana tindak lanjut untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru memberikan penekanan tentang materi yang telah dipelajari, yaitu tentang menghormati kedua orang tua. Demikian itu adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan desain ADLE pendekatan terpadu. Setelah pembelajaran selesai atau dalam proses pembelajaran, di sini kami mengambil asesmen dengan ranah sikap melalui AAL, Assessment at Learning, dengan cara tanya jawab kepada siswa, kemudian dalam ranah skill atau keterampilan memberikan lembar mutabaah tadi kepada siswa, apakah nantinya telah dilaksanakan materi yang telah disampaikan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, assessment of learning melalui pemberian soal-soal berdasarkan materi yang telah dikerjakan, yang telah dilaksanakan. Siswa diberikan soal-soal berupa pilihan ganda maupun esai melalui lembar kerja. Demikian untuk asesmen yang direncanakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Satu kalimat yang menjadi inspirasi, teruslah bergerak, gali potensi yang ada untuk menjadi insan yang terbaik untuk bangsa, negara, terutama bagi agama. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.